Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like? Apakah kalian masih ingat bagaimana penampilan cinta pertama kalian di saat kalian pertama kali bertemu? Kalian mungkin ingat menu makanan yang setiap hari sama di saat kalian merantau untuk belajar di luar kota, walaupun sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, kenapa kalian tidak bisa ingat apa yang kalian makan misalnya minggu lalu? Terdapat dua tipe memori atau ingatan, short term atau jangka pendek dan long term atau jangka panjang. Anggaplah kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli 2 karton susu, 1 lusin telur, dan 1 kotak meses. Kalian akan mengingatnya sampai berhasil membelinya. Namun setelah itu, tanpa sadar kalian akan mulai melupakannya karena informasi itu tidak akan berguna. 1 bulan berlalu dan ibu meminta kalian untuk membeli hal yang sama seperti bulan lalu. Apakah kalian akan ingat? Jika tidak, maka kalian akan diingatkan kembali oleh sang ibu. Ini adalah ingatan jangka pendek yang hanya disimpan untuk sementara sampai selesai digunakan. Lalu, bagaimana dengan ingatan jangka panjang? Ingatan jangka panjang hanyalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses bernama konsolidasi di dalam otak. Jika kalian diminta oleh ibu kalian untuk membeli belanjaan yang sama setiap bulannya, lama-kelamaan kalian akan ingat sampai-sampai kalian akan pergi membeli belanjaan tersebut tanpa diminta. Perbedaan antara ingatan jangka pendek dan jangka panjang bukan hanya terletak pada kegunaannya, tetapi juga di penyimpanannya. Banyaknya ingatan jangka pendek yang bisa disimpan hanya sedikit. Nasib suatu ingatan jangka pendek hanya ada 2, yaitu dikonsolidasi menjadi jangka panjang atau dilupakan. Oh iya, karena ingatan jangka pendek mempunyai penyimpanan yang terbatas, mungkin ada baiknya kalian tidak mempelajari semua bahan ujian 1 malam sebelum ujiannya berlangsung. Ingatan jangka pendek disimpan di bagian otak yang bernama hipokampus. Jika mereka tidak dilupakan,
maka ingatan jangka pendek tersebut akan dikonsolidasi dan disimpan di cerebral cortex atau cortex cerebral. Area cortex tersebut pun akan berbeda-beda tergantung tipe ingatannya. Jika kalian mengingat wujud seseorang, maka akan disimpan di visual cortex. Berbeda dari ingatan auditori mengenai bagaimana suara dari seseorang yang kalian kenal. Tapi, seberapa besar sih jumlah ingatan yang bisa kita simpan? Walaupun tidak tepat, otak kita bisa menyimpan informasi sebanyak kira-kira 2,5 petabyte atau 1 juta gigabyte, sekitar 3 juta jam sinetron. Bagaimana menurut kalian? Hebat bukan? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka bisa mengetahuinya juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada banyak definisi tentang kecerdasan. Setiap zaman mungkin punya definisinya masing-masing. Tapi secara umum, kecerdasan itu bisa dibilang sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagi seorang supir taksi, kecerdasan tuh bisa diartikan sebagai kemampuan milih rute mana yang paling cepat buat nyampe ke tujuan. Dan rupanya ketika otak supir taksi di London itu di-scan, ditemuin bahwa bagian belakang dari hipokampusnya itu membesar. Bagian ini bertugas untuk memproses informasi spasial atau yang terkait dengan ruang. Jadi rupanya ketika kita bertambah cerdas, struktur di otak ini berubah. Otak ini ternyata bersifat elastis, bisa melar kayak plastik. Atau istilahnya itu neuroplasticity. Nah, kali ini kita akan bahas itu, termasuk ngebahas apa sih bedanya berpikir dan belajar. Jadi, selamat datang di Learning How to Learn with Hutata Season 1 episode 5 bersama saya Roshan Fikri, CEO dan co-founder Pahamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika otak kita tuh berpikir? Ketika kita sedang berpikir, sel-sel saraf atau neuron-neuron yang ada di otak kita ini sebenarnya saling berkomunikasi. Bayangin pas kamu pertama kali belajar tentang yang namanya pesawat. Kalau mikirin pesawat mungkin kamu diajarin kalau pesawat tuh punya sayap. Kamu jadi mikirin sayap mungkin kamu jadi kebayang yang namanya burung. Selain itu mungkin kebayang juga yang namanya mobil karena sama-sama kendaraan. Atau mungkin sama yang ngajarin kamu itu langsung ditunjukin gambarnya gimana sih bentuknya pesawat ini, dan juga bisa kepikiran hal-hal lainnya. Ketika mikirin pesawat, sebenarnya kamu mikirin banyak hal lain ternyata. Bisa dibikin mind map-nya kayak barusan. Dan hal-hal itu adalah sesuatu yang udah kamu tahu sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk setiap hal yang kamu pikirin tadi, sekelompok neuron itu harus berkomunikasi satu sama lain. Jadi pas mikirin sayap misalnya, itu adalah hasil komunikasi banyak sel neuron. Terus informasi yang dikomunikasiin sama neuron-neuron itu apa ya? Apakah berupa kata-kata kayak kita ngomong gini atau berupa gambar? Terus komunikasinya pakai apa? Kita kalau ngobrol kan harus punya mulut nih sebagai output yang bisa ngirim info, ngomong. Dan telinga sebagai input yang bisa nerima, dengerin. Nah, sel neuron ini punya yang namanya dendrit sebagai telinganya. Begitu dapat informasi, akan ada sinyal listrik yang disampaikan dari badan sel ke yang namanya akson. Akson ini mulutnya yang bakal ngomong lagi ke dendritnya neuron lain. Terus, sinyal listrik tadi bakal bikin ujung dari akson ngelepasin atau nembakin zat kimia. Jadi informasi yang disampaikan dari satu neuron ke neuron lain itu wujudnya adalah zat kimia ini yang disebut sebagai neurotransmitter. Si neurotransmitter ini akan ngelewatin sinapsis, yaitu celah antara akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lainnya. Jadi kayak gitu komunikasi antara dua neuron. Mereka nggak saling nempel, tapi saling berkomunikasi lewat neurotransmitter. Bisa dibilang dia ini semacam kurir di saraf kita. Kalau buat belajar sendiri, neurotransmitter yang penting diantaranya adalah dopamin dan noradrenalin. Nah, ketika kita berpikir tentang sesuatu, sebenarnya kan sekelompok neuron itu berkomunikasi, saling nembakin neurotransmitter. Kalau kamu mikirin sayap misalnya, jalurnya bisa aja kayak gini.
sekelompok neuron ini saling ngobrol. Kalau mikirin kendaraan, jalurnya tuh lain lagi. Nah, pas pertama kali kamu dikenalkan sama yang namanya pesawat nih, jalur-jalur ini harus saling ngobrol dulu. Itulah kenapa salah satu hal penting dalam belajar hal baru adalah kamu harus punya pengetahuan dasar yang bisa dikaitin atau dicantolin. Harus ada dasar ilmunya dulu. Coba, kalau saya minta kamu bayangin Cognitive Array Radar Signal Processing System. Kalau kamu bukan orang yang udah belajar tentang radar, kemungkinan besar otak kamu akan ngeblank. Ini apaan sih? Gak kebayang sama sekali, karena nggak ada dasar ilmunya. Nah, balik lagi ke perbedaan antara berpikir sama belajar ya. Apa sih bedanya orang yang masih belajar nyetir sama orang yang udah jago nyetir? Kalau seseorang baru belajar nyetir, pasti dia harus fokus mikirin dari waktu ke waktu. Kapan dan seberapa harus ngegas, ngerem, pindah gigi, pasang lampu, sign, semuanya tuh harus dipikirin dengan sadar. Kalau diajak ngobrol, ya nggak akan fokus. Tapi begitu udah lancar, semua itu udah otomatis. Nggak perlu dipikirin secara sadar. Paling tinggal fokus sama kondisi jalannya aja. Cara nyetirnya, nginjek-nginjek pedalnya itu udah otomatis. Kondisi seperti ini sebenarnya bisa dijelasin sama teori yang diperkenalkan oleh Donald Hebb menyangkut plastisitas neuron. Yang kalau diringkes tuh bunyinya kayak gini. Cells that fire together, wire together. Jadi kalau kita berpikir, neuron-neuron itu saling menembakkan neurotransmitter buat ngobrol satu sama lain. Terus kalau suatu aktivitas itu kita pikirin terus-terusan, satu jalur neuron tadi akan terus-terusan nembakin neurotransmitter. Nah, lama-kelamaan mereka itu akan lebih terhubung. Karena terus-terusan dipakai, lebih banyak neurotransmitter yang dikirim setiap kamu mikirin hal tersebut. Terus tumbuh deh cabang-cabang baru di dendrit maupun aksonnya, sehingga pengiriman informasi antar neuron itu lebih cepat. Dan akhirnya sekali mikirin itu, semua jaringan neuron yang terhubung langsung aktif. Ini yang namanya belajar. Kalau udah gitu, jadinya hemat energi nih. Otak kita tuh masih bisa dipakai buat ngobrol-ngobrol dikit sambil nyetir. Kalau masih harus mikir dulu, transmisi sinyal otaknya masih belum secepat itu. Jadinya kita mesti fokus banget. Nah, semakin efektifnya komunikasi antar neuron karena perubahan strukturnya ini disebut potensiasi. Kalau udah kerekam jadi memori jangka panjang namanya potensiasi jangka panjang. Belajarnya udah nyantol. Kebalikannya tuh disebut depresi. Semakin jarang jalur neuron dipakai, maka semakin dikit neurotransmitter yang ditembakin. Dan lama-lama berkurang pula cabang-cabang dendrit dan aksonnya. Makanya kalau punya ilmu atau skill tapi nggak dipakai, lama-lama bakal lupa atau karatan skillnya. Jadi gitu ya. Udah kejawab sebenarnya apa yang disebut plastisitas neuron. Kenapa otak kita dibilang kayak plastik? Karena semakin dipakai, semakin membesar. Dan ingat, berpikir sama belajar itu beda. Kamu bisa berpikir, tapi belum tentu kamu belajar. Tapi kamu nggak akan bisa belajar tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lagi apa sih yang bisa ngoptimalin penguatan jalur neuron ini dan apa yang bisa ngehambat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman!